Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hayatul Mufidah. Di sini saya akan sedikit sharing mengenai taubat kepada Allah. Tahu nggak apa yang membuat hati kita itu gelisah? Sering banget gelisah. Itu tuh dosa. Jadi perbanyaklah istighfar, karena Rasulullah SAW bersabda, dosa itu adalah sesuatu yang membuat hati kamu bergetar dan kamu takut kalau itu diketahui orang lain, sehingga itu bisa membuat kita gelisah. Jadi perbanyaklah istighfar. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Firman Allah di surat Al-Furqan. Bismillahirrahmanirrahim. Illa man taba wa amana wa amila amalan sholihan fa ulaika yubaddilullahu sayyiatihim hasanah. Yang artinya orang-orang yang bertaubat, benar-benar bertaubat, yaitu taubatan nasuha, kemudian dia menggantinya dengan amalan-amalan soleh, maka Allah akan convert dosanya menjadi pahala. Nah, orang-orang yang bisa taat kepada Allah SWT beribadah dengan cara yang benar, kemudian dia menjauhi maksiat-maksiat dan larangannya adalah orang-orang yang memiliki ilmu. Jadi jangan pernah berhenti untuk belajar, terutama ilmu agama. Kebaikan apapun yang kita lakukan dengan ikhlas karena Allah, mengharap ridho Allah dan ampunan-ampunannya, serta mengikuti contoh Rasulullah SAW, insya Allah itu akan menghapus dosa-dosa kita, karena Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Innal hasanat yudhibna sayyiat. Kebaikan itu menghapus dosa. Kamu harus bertakwa supaya Allah SWT memudahkan urusan kamu, menyelesaikan seluruh masalah kamu, dan memberikan kamu rezeki dari arah yang gak disangka-sangka. Berbicara mengenai sholat taubat, jadi sholat taubat itu bagian dari sholat sunnah, yang mana sunnah artinya kalau dikerjakan kita dapat pahala, kalau kita tinggalkan itu tidak berdosa. Nah, yang namanya sunnah kalau terus dikerjakan ya tentu saja baik. Berkenaan dengan sholat taubat, dalam hadis riwayat Ahmad dan Tirmizi, Rasulullah SAW bersabda, apabila ada orang yang melakukan sebuah perbuatan dosa, kemudian dia berwudu dengan wudu yang sempurna, lalu dia dirikan sholat 2 rakaat untuk sholat taubat. Selanjutnya dia beristighfar, minta ampun kepada Allah SWT, pasti Allah akan mengampuni. Jadi kalau mau sholat taubat adalah sebuah suatu hal yang sangat baik. Tapi jangan lupa sholat taubat tidak hanya berhenti sampai di situ, tapi juga berbanyak beristighfar. Rasulullah itu beristighfar 70-100 kali dalam sehari, padahal sudah dijamin masuk surga. Dan juga jangan lupa untuk bertaubat nasuha. Setelah sholat taubat betul-betul mentekadkan diri gak mau balik lagi kepada kehidupan yang dulu. Buat aku benci ya Allah kepada kebodohan aku di zaman dulu, kayak gitu. Nah, kadang-kadang ketika kita gak dikasih masalah sama sekali, kita sering jauh dari Allah. Kan Allah kangen, ya kan? Di antara hadis kangennya Allah kepada kita tuh, Allah kalau kangen kepada hambanya itu dikasih ujian. Hambanya yang kayak gimana? Hamba yang kalau gak dikasih ujian gak deket sama Allah. Sehingga kalau Allah kangen sama kita yang gak deket sama Allah, ini bakal lupa sama Allah. Allah kasih kita ujian, tapi yang dikasih ujian yang insya Allah masih ketahan sama kita, karena Allah gak mau ngasih kita ujian yang mencelakai kita. Kalau itu terjadi, namanya bukan ujian, tapi namanya azab. Dan insya Allah orang yang beriman gak dapat itu. Yang dapat itu yang udah kelas Firaun, Haman, Qarun, Namrud, Abu Jahal, Abu Lahab, yang kayak gitulah. Tapi kalau kelas orang muslim yang udah beriman, cuma gak soleh-soleh amat ya, kayak aku ya, masih banyak kesalahan juga, insya Allah yang dikasih bukan azab, tapi yang dikasih itu adalah ujian, namanya ujian. Nah, mungkin kayak gitu ya teman-teman. Mungkin itu tadi sedikit sharing dari saya. Mohon maaf apabila masih ada kekurangan baik dari segi perkataan maupun isi dari yang tadi saya sampaikan. Semoga ilmu yang kita dapat bisa bermanfaat. Amin, amin, Allahumma amin. Sekian, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.